Hai semuanya. Hai, perkenalkan saya Sentika Delaris Dianti Putri, NIM 2102010007 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan saya di sini dari kelompok 5. Baiklah, ada pula materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu mengenai adaptasi fisiologi. Nah, apa sih itu fisiologi hewan? Jadi, fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas fungsi dalam sistem tersebut demi terciptanya kondisi homeostatis. Selanjutnya yaitu apa itu adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi ini merupakan proses penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolik tubuh untuk menjaga keseimbangannya dalam lingkungan apapun. Nah, ini disebut dengan adaptasi fisiologi. Nah, dalam adaptasi fisiologi ini, fungsi kerja organ tubuh berubah untuk menyesuaikannya dengan lingkungannya. Nah, pada tingkat seluler ini, perubahan ini terjadi melalui pembentukan metabolit atau suatu senyawa dan homeostatis atau menjaga keseimbangan. Baiklah, selanjutnya itu adaptasi fisiologi pada ikan. Nah, ikan itu memiliki berbagai adaptasi fisiologi yang mempengaruhi osmoregulasi mereka. Nah, ini termasuk struktur insang, kulit, dan organ-organ lain yang terlibat dalam pertukaran air dan garam. Nah, beberapa spesies ikan itu memiliki insang yang lebih efisien dalam menyerap atau mengeluarkan garam, sementara yang lain memiliki kulit yang kurang permeable terhadap air. Nah, insang-insang pada ikan tersebut berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, kulit kelenjar kemudian mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin, sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai adaptasi ikan pada laut dangkal dan adaptasi ikan pada laut dalam. Yuk kita simak lagi videonya. Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Baiklah, selanjutnya adalah adaptasi ikan pada laut dangkal. Nah, yang pertama itu ada mekanisme, di mana mekanisme ini ikan mengalami beberapa adaptasi fisiologi di perairan dangkal untuk bertahan hidup. Nah, ini termasuk perubahan pada organ sensorik seperti mata dan sisik pada ikan, serta penyesuaian dalam fungsi insang pada ikan untuk memaksimalkan penukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua itu ada reproduksi, di mana reproduksi adaptasi fisiologi ikan ini di perairan laut dangkal melibatkan berbagai aspek, termasuk biaya pembuatan gamet, ukuran gamet, dan biaya pembuatan gamet. Baiklah, yang ketiga itu ada karakteristik, di mana karakteristik adaptasi fisiologi ikan di perairan dangkal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada struktur otot, di mana ikan di perairan dangkal ini memiliki adaptasi struktur otot yang memungkinkan mereka untuk menggambarkan seperti dengan cara mengurangi berat badan dan mengurangi tinggi badan. Lalu yang kedua ada sistem saraf, di mana ikan di perairan dangkal ini memiliki adaptasi sistem saraf yang memungkinkan mereka untuk menggambarkan seperti dengan cara mengurangi biaya pembuatan gamet. Lalu yang ketiga ada adaptasi lainnya, yaitu ikan di perairan dangkal ini memiliki adaptasi lainnya seperti mengadaptasi ke kisaran suhu dan salinitas. Baiklah, yang terakhir adalah metabolisme, di mana metabolisme adaptasi fisiologi ikan di perairan laut dangkal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan energi, konsumsi oksigen, dan sistem syaraf. Lalu selanjutnya itu ada adaptasi ikan pada laut dalam, di mana yang pertama itu ada karakteristik. Nah, ikan yang hidup di laut dalam ini memiliki beberapa adaptasi unik yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki penampilan unik. Lalu yang kedua, kapasitas bioluminescence. Lalu yang ketiga, indera penciuman dan sentuhannya sensitif. Lalu yang keempat, struktur tubuh yang kokoh. Lalu yang kelima ada adaptasi pernapasan, dan yang keenam strategi reproduksi. Nah, lalu yang kedua ada reproduksi, di mana reproduksi ikan di laut dalam sangat bervariasi tergantung dengan spesiesnya. Nah, beberapa spesies ikan laut dalam itu memiliki sistem reproduksi yang unik dan menarik karena lingkungannya yang ekstrim.
Lalu yang terakhir itu ada metabolisme, di mana metabolisme ikan laut dalam ini dipengaruhi oleh keunikan lingkungan hidupnya. Nah, lingkungan laut ikan pada laut dalam itu biasanya memiliki tekanan tinggi, suhu rendah, dan sedikit cahaya. Lalu ada beberapa ciri-ciri metabolisme ikan di laut dalam. Yang pertama itu ada laju metabolisme basal yang rendah. Nah, ini disebabkan karena suhu yang rendah dan ketersediaan makan yang terbatas, ikan laut dalam cenderung memiliki laju metabolisme basal yang rendah. Lalu yang kedua ada efisiensi energi, di mana untuk mengatasi keterbatasan pasokan makanan, ikan laut dalam harus menggunakan energi dengan lebih efisiensi. Nah, lalu yang ketiga itu ada kapasitas pencernaan, di mana beberapa spesies ikan laut itu dalam mempunyai kemampuan pencernaan yang unik untuk mencerna makanan yang sulit dicerna seperti makanan yang tinggi lemak atau mempunyai kerangka yang lebih keras. Lalu ada adaptasi pernafasan, di mana ikan laut dalam ini juga mempunyai adaptasi pernafasan yang memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan rendah oksigen. Lalu ada yang terakhir, detoksifikasi, di mana lingkungan laut ini dapat mengandung bahan kimia dengan konsentrasi tinggi seperti logam berat. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.